penggelapan itu sudah selesai, itu hanya dibuat-buat rekayasa semata untuk jadi suatu berita. Karena sekarang mereka itu berkelompokan untuk melawan saya sendirian. Jadi cerita tentang penggelapan itu kan sudah SP3 sama Polres Jakarta Selatan, jadi sudah selesai kan. Nah, polisi kan tidak semerta-merta untuk mengeluarkan surat SP3 kalau memang buktinya tidak kuat. Itu pertama. Kedua, soal si Wahyu, tadi udah dapat belum soal Wahyu? Belum. Soal Wahyu yang jadi saksi kemarin di preskon, Wahyu itu sudah saya laporkan kalau nggak salah 2 tahun lalu di Polsek Mampang atas tuduhan pencurian atau penggelapan sepeda motor saya. Memang motornya harganya tidak seberapa, motor-motor yang kayak kalian pakai itulah. Sama uang sebesar 5 juta yang belum dikembalikan sampai detik ini. Waktu dia 2 hari tidak masuk, bilangnya sakit, terus saya telepon lagi seminggu kemudian, udah nggak aktif lagi nomornya. Terus saya punya KTP dia, saya samperin ke KTP tersebut, ternyata dia hanya numpang alamat doang, dia nggak pernah tinggal di situ. Tiba-tiba sekarang kemarin dia preskon sama lawyer yang kalian tahu sendiri lawyernya siapa ya, saya nggak usah sebutin, nanti keenakan, kan saya artisnya. Gitu. Jadi saya rasa netizen harusnya udah bisa lebih pintar ya dalam memilih suatu gosip yang harus kalian cerna dengan baik atau tidak. Aniki katanya disebut menghalang-halangi si Wahyu ini untuk bersaksi di. Bagaimana menghalang-halangi? Orang saya kirim kok surat lembarannya via WhatsApp. Saya makan surat sama Kak Fitri, Kak ini si Wahyu nggak mau datang. Gimana ya? Ya udah pasrah aja sama Allah gitu. Nggak pernah dia yang malah tidak mau datang kok. Sampai akhirnya ganti nomor telepon dan akhirnya saya tahu ternyata dia kerja sama si laki-laki ini gitu. Saya luruskan saja ya biar nggak simpang siur. Jadi ini ada harta milik pasangan suami istri. Jadi bagaimana seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya tiba-tiba dibilang penggelapan. Ini logikanya ditaruh di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada somasi yang dilayangkan. Dia meminta kembali pemberiannya. Nah, seorang meminta kembali pemberian itu bukti bahwa memang barang itu pernah diserahkan. Seperti itu. Jadi nggak ada perbuatan pidana di sini. Ini hanya cari-cari masalah saja. Makanya dia cari masalah, kita sebetulnya tidak mau melaporkan penelantaran anak. Tapi karena dia memicu, ya kita laporkan. Masih banyak pasal yang nanti yang kita kaitkan. Berarti bukan mobil itu bukan atas nama perusahaannya ini ya? Bukan, nggak tahu mobil itu setahu saya dulu bodong ya, nggak ada surat-surat. Ya karena pihak mereka sebut BPKB-nya di tangan mereka kan? Iya, itu BPKB kayaknya baru dibikin setelah dia melaporkan saya ke Polres Jakarta Selatan. Yang saya tahu mobil itu bodong. Kenapa saya bisa bilang mobil itu bodong? Waktu itu dia ngoprek-ngoprek mesinnya itu loh, dikerok-kerok gitu nomor mesin untuk dijadiin BPKB gitu. Dan harga mobil itu saya tahu dulu 2 tahun lalu 98 juta, tapi nggak tahu sekarang mungkin udah 50-an kali. Itu kan soal mobil nih. Terus yang penasaran juga soal celana dalam tuh apa maksudnya tuh? Iya, jadi waktu si Ahmad Dipoditro melaporkan saya penggelapan itu ada celana dalam, ikat pinggang, baju, terus sama mobil. Paspor tuh nggak ada. Itu saya juga nggak tahu kenapa bisa nggak ada paspor. Karena setahu saya habis berantem sama saya, dia langsung terbang ketemu anak-anaknya di Singapura. Malah Dipo itu masih punya utang sama saya sebenarnya, tapi saya nggak mau tagih karena dia nggak punya uang. Jadi ya udah saya ikhlasin aja. Tiba-tiba kemarin 2 hari yang lalu mencuat lagi berita penggelapan, ya saya jadinya mau nggak mau ya harus ngelaporin dia juga biar berimbang. Gitu. Sekarang dilaporin lagi dengan lawyer yang sama dengan pihak sana, itu gimana nih? Buat saya itu bukan suatu hal yang besar ya. Saya bisa kok ngelawan mereka semua dengan saya sendiri. Kalau mereka semua kan harus ngelawan saya beramai-ramai gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang besar buat saya. Jadi saya luruskan saja ya. Jadi kasusnya Dipo sama Niki ini, mereka itu adalah pasang suami istri yang menikah secara siri dan sudah disahkan oleh pengadilan. Jadi sejak disahkannya berarti dinyatakan perkawinan itu adalah sah. Nah, seperti itulah kejadiannya. Jadi ini bukan sengketa apa, ini sengketa suami istri saat ini.